tema yang kita mau pelajari adalah pentingnya keluarga bagi Tuhan dan bagi dunia. Saya ulangi, pentingnya keluarga bagi Tuhan dan bagi dunia. Mengapa pentingnya keluarga itu bagi Tuhan dan bagi dunia? Karena saudara, tidak bisa dipisahkan. Urusan Tuhan itu pasti urusan dengan dunia. Sebab dunia itu ladangnya Tuhan. Dan kasihnya begitu besar itu untuk dunia ini. Nah, apa saja proyek besar kerajaan surga, rencana Tuhan yang besar untuk dunia, ya apa saja yang Tuhan mau kerjakan dalam proyek besarnya itu. Saudara tolong catat. Tuhan tidak punya sarana lain dan Tuhan tidak punya alat lain dan Tuhan tidak punya siapa-siapa lagi yang lain kecuali keluarga. Saudara, saya ulangi, keluarga. Maka itu lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Sebelum Tuhan membentuk lembaga apapun di dunia, maka lembaga keluarga ini yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan. Nah, dari satu keluarga, yaitu Adam dan Hawa, maka Tuhan membuat semua rencananya itu terjadi di bumi ini. Saya ulangi, dengan keluarga yang dia bentuk, dengan keluarga yang dia ciptakan, maka dengan keluarga itu Tuhan menyelesaikan semua proyek. Proyek besarnya, proyek kasih kepada dunia, Tuhan serahkan lewat keluarga. Maka itu yang kita tahu. Maka itu kenapa iblis tidak sibuk memerangi yang lain? Iblis nggak sibuk memerangi gereja. Iblis tidak sibuk memerangi lembaga-lembaga apa saja. Tidak. Tapi iblis memerangi keluarga. Saya ulangi, iblis sangat benci keluarga. Nah, kalau saudara ingin tahu jawabannya, mengapa iblis membenci dan memerangi keluarga? Karena keluarga itu satu-satunya sarana yang Tuhan punya untuk menyelesaikan semua rencananya yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, tanpa keluarga yang benar, maka seluruh rencana Tuhan tidak akan berhasil di bumi ini. Maka itu tema yang saya tulis di Facebook saya, di Instagram saya. Kepentingnya keluarga bagi Tuhan dan bagi dunia. Itu penting sekali. Saudara dan kita sedih melihat fakta ini. Ternyata, maaf saya harus bicara ini. Ternyata iblis berhasil merusak keluarga. Saya ulangi, ternyata iblis berhasil merusak keluarga. Maka itu kita melihat hari-hari ini bagaimana keluarga-keluarga diserang. Bahkan semua kita dapat data yang akurat. Enggak cuma di Indonesia, tapi di banyak negara di dunia. Justru selama pandemi COVID-19 ini, saudara pasti dengar juga berita ini bukan?
selama pandemi COVID-19 ternyata tidak sedikit rumah tangga berantakan, suami istri bercerai. Aneh bukan? Inilah fakta. Dan inilah yang diusahakan oleh iblis untuk merusak pernikahan, untuk merusak keluarga. Betapa sedih hati Tuhan melihat ini. Jadi saya ulangi lagi saudara. Kalau keluarga berantakan di dunia ini, tolong dicatat ya. Kalau keluarga berantakan di dunia ini, maka dengan sendirinya seluruh rencana Tuhan jadi berantakan juga. Saya mau tunjukkan 2 ayat dulu. Betapa Tuhan konsentrasi penuhnya adalah kepada keluarga. Sebab Tuhan tidak punya lembaga lain yang bisa menyelesaikan rencananya di bumi kecuali dengan keluarga. Ayat pertama kita lihat Keluaran pasal 2. Ya, Keluaran pasal 2 ayat yang pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepada anak-anakku, saudara-saudara yang belum menikah, tolong perhatikan ayat 1 ini. Orang benar harus menikah dengan orang benar. Keluarga Lewi harus menikah dengan keluarga Lewi. Perhatikan baik-baik. Maka lahirlah Musa. Oh ya, sebelum lupa, host atau Frans ya, tadi anak-anak Koden, saudara Koden banyak yang ingin gabung dengan Zoom ini. Ya, terima kasih karena anak-anak Koden sudah diterima. Baik. Nah, saudara, sebelum Tuhan berfirman tentang seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, ada apa sebelumnya? Nah, sebelumnya tentang pasal 1 kitab Keluaran. Kita nggak baca pasal 1 kitab Keluaran, tapi kita tahu di Keluaran pasal 1 sejarah atau catatan atau tulisan tentang penderitaan Israel di Mesir. Saya ulangi, tentang penderitaan Israel di Mesir. Itu pasal 1. Nah, ini bukti yang luar biasa. Bangsa yang menderita, Bapa di surga tidak cari raja, tentara, pasukan, atau apa saja untuk menyelamatkan mereka. Tapi yang Tuhan cari itu keluarga. Yaitu keluarga orang tuanya Musa. Maka itu lahirlah Musa menyelamatkan Israel. Mungkin saudara belum begitu nangkap, tapi simpan ya Keluaran 1 dan Keluaran 2. Ternyata bangsa yang menderita, yang Tuhan cari pertama kali, bukan pemerintahnya, bukan siapa-siapa, tapi yang Tuhan cari adalah keluarga, yaitu orang tuanya Musa. Lahirlah Musa. Contoh kedua, Hakim-Hakim 13. Ya, Hakim-Hakim 13. Ini contoh kedua. Tapi banyak contoh di Alkitab. Ya, karena waktu saya berikan 2 contoh ini. Hakim-Hakim pasal 13. Mulai ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Terjadi apa? Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka
ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Nah, lihat ayat 2. Inilah bukti bahwa keluarga itu satu-satunya lembaga yang Tuhan punya di dunia ini untuk menyelesaikan seluruh rencana Tuhan. Lihat ayat 2, Hakim-Hakim 13. Pada waktu itu. Harus jelas. Waktu kapan? Ya, perhatikan. Pada waktu itu. Pada waktu Israel dijajah, disiksa, direpok habis-habisan oleh orang-orang Filistin pada waktu itu. Ayat 2, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Nah, saya tidak baca lanjut karena kita tahu siapa yang lahir dari keluarga Manoah yang ibu Manoah itu mandul. Jawabannya Simson. Saudara, ini kan aneh. Bangsa yang menderita. Tadi Keluaran 1 400 tahun. Kalau di Hakim-Hakim 13 itu 40 tahun. Soal waktunya kita nggak usah bahas. Tapi soal bagaimana Yahweh Tuhan ingin menyelesaikan masalah yang ada di suatu bangsa. Ternyata dari Keluaran 1, 2 dan Hakim-Hakim 13 kita mendapatkan bukti. Yang dicari bukan negara, pemerintah, presiden, tidak. Yang dicari itu keluarga, saudara. Lahirlah Musa, lalu Musa menyelamatkan bangsa itu. Lahirlah Simson, lalu Simson menyelamatkan bangsa itu. Saya mikir, saya nggak tahu setelah mendengar fakta ini, saudara pada mikir apa? Saya mikir begini, wih, lama sekali kalau nunggu anak-anak itu besar. Betul tidak? Sudah 400 tahun dijajah, ditindas oleh Mesir. Menunggu Musa umur 80 tahun, baru dia menyelamatkan bangsa itu. Jadi kan hampir 500 tahun. Nah, umur Simson nggak ditulis. Tapi Simson sudah mulai dewasa ketika dia cari gara-gara kepada orang Filistin. Yaitu Simson sudah mulai jatuh cinta. Nah, ini nunggu berapa tahun lagi? Setelah 40 tahun. Tolong, kalau ada anak-anak yang akan persiapan menikah, walaupun pandemik ini tetap ada orang menikah. Perhatikan ya, kalau kalian menikah, itu nggak cuma untuk kalian berdua, dan nggak cuma untuk kebahagiaan papa mama kalian berdua. Tidak. Setiap pernikahan yang benar di hadapan Tuhan, itu penting bagi Tuhan dan penting bagi dunia. Perhatikan ini, saudara. Satu kali, saudara, Roh Kudus membawa saya. Ya, saya masih ingat waktu itu tahun 97 ke 98. Karena asrama kami baru satu di Nabire. Ya, dan SD baru kelas 1 mau naik kelas 2. Siang-siang, saudara, saya lagi santai. Dan saya tahu anak-anak lagi tidur. Karena setelah jam makan siang mereka pasti tidur.
Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya. Ayo kamu ke asrama. Nah, saya diskusi dengan Papa di surga. Saya bilang, Papa, jam sekarang ini anak-anak sedang tidur. Biasanya saya kalau ke asrama itu main dengan mereka. Ya, atau cerita dengan mereka. Lah ini sudah tidur. Kenapa saya harus ke asrama? Tapi Roh Kudus desak saya berangkat. Saya naik motor waktu itu. Saudara, sampai sana pengasuh tanya, loh kok siang-siang begini kesini anak sedang tidur? Iya, nggak tahu, pengen aja ketemu. Saya bilang begitu. Sambil mereka tidur, saya tumpang tangan ke kepala mereka. Saya berkati mereka, saya minta, saya doakan mereka untuk mereka jadi orang-orang hebat buat Papua. Ya udah saya balik karena memang sedang tidur. Nah, saya balik ke rumah, saya siapkan Alkitab saya. Kenapa? Saya percaya Tuhan pasti mau berbicara. Cuma saya tidak tahu mau bicara apa. Sambil menunggu, saya masih ingat, saya duduk di lantai, kaki saya selonjorkan, punggung saya dan kepala saya sandar di dinding sambil santai. Alkitab terbuka di sebelah kanan saya. Saya menantikan, Papa mau bicara apa? Saudara, tiba-tiba tek, Rut pasal 4. Oh ya, saya langsung buka. Rut pasal yang keempat. Setelah Kem ada kitab Rut. Rut pasal yang keempat. Ayatnya pendek. Cuma lucu. Rut 4, 18 sampai 22. Cuma 5 ayat. Ya, saya baca. Saya tertawa. Saya bilang, Papa, apa maksudnya? Coba, yang belum pernah baca akan kaget juga dan ikut tertawa kalau saya bagikan pengalaman saya waktu itu. Judulnya Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres 1. Peres memperanakan Hesron 2. Hesron memperanakan Ram 3. Ram memperanakan Aminadab 4. Aminadab memperanakan Nahason 5. Nahason memperanakan Salmon 6. Salmon memperanakan Boas 7. Boas memperanakan Obed 8. Obed memperanakan Isai 9. Dan Isai memperanakan Daud 10. Saudara, saya baca, lalu saya tertawa. Kenapa saya tertawa? Saya percaya kalau saya tunjukkan ini, saudara nggak akan tertawa. Saya bilang begini, Papa, doktor teologi mana? Master teologi siapa? Pendeta siapa? Yang bisa khotbah dengan 5 ayat yang isinya cuma 2 hal. Ya. Pendeta siapa? Doktor teologi siapa? Master teologi siapa yang bisa khotbah tentang 5 ayat dalam 1 perikop yang isinya cuma 2 hal. Tolong perhatikan. Nama orang memperanakkan. Nama orang memperanakkan. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Ayo, kira-kira kalau ada pendeta yang ikut dengar lewat Zoom, Facebook, Instagram saya, ayo mau khotbah apa? Nama orang memperanakkan. Nama orang memperanakkan. Sampai 5 ayat. Saya tertawa, lucu. Bukan saya mengledek Tuhan, tidak.
Saya kembali tutup Alkitab saya sandar di dinding sambil memuji Tuhan, diskusi. Apa artinya 5 ayat ini? Nah, Papa tahu saya nggak ngerti. Karena dia tahu saya nggak ngerti, dia jelaskan. Nah, penjelasannya itu merubah konsep saya tentang keluarga sampai hari ini. Setelah dia jelaskan, saudara, saya keluarkan motor saya lagi, saya balik ke asrama. Saya berdoa. Kenapa ada suara apa? Oh, Philip, apa kabar? Ya, saudara perhatikan apa yang Papa katakan kepada saya tentang 5 ayat ini. Tolong semuanya perhatikan. Bersyukur kepada Tuhan kalau ada di antara saudara yang pernah diberitahu rahasia yang luar biasa ini. Apa yang Tuhan katakan? Oh, ini luar biasa, saudara. Begini Papa bicara kepada saya, Daniel, kamu hitung. Demi aku mendapatkan seorang yang bernama Daud. Kan demi aku mendapatkan seorang bernama Daud. Berapa generasi aku harus siapkan? Nah, saudara, ketika Roh Kudus bicara itu, saya kaget. Saya buka Alkitab saya lagi. Saya hitung dari Peres sampai Daud. Saya menangis. Saya bertobat. Maka itu saya balik ke asrama lagi. Ini pentingnya keluarga. Bagi Tuhan dan bagi dunia. Apa itu? Hanya untuk mendapat Daud. Supaya Kristus Yesus lahir dan dunia diselamatkan. Ternyata Papa persiapannya, catat ya. Persiapan Papa itu 9 generasi. Catat. Hanya untuk dapat seorang Daud. Persiapannya 9 generasi. Baru yang ke-10 Daud lahir. Maaf. Itu pun Daud gagal. Bayangkan kalau nggak pakai persiapan. Kayak apa hidup ini? Saya minta saudara menyadari, adik-adikku, anak-anakku. Maaf ya, saya ini punya kalimat yang gak disukai orang. Tapi saya harus ngomong. Karena saya ditunjukkan rahasia tentang keluarga dalam Alkitab, saudara. Itu dahsyat sekali. Maka itu saya bisa bicara hari ini. Tuhan kita satu-satunya lembaga yang dia miliki adalah keluarga. Maka itu kalau keluarga berantakan dan hancur, seluruh rencana Tuhan juga hancur dan berantakan. Dan celakanya, iblis berhasil membuat keluarga berantakan. Nah ini loh kalimatnya, tolong disimpan. Dan papa mama sampaikan kepada anak-anak kita. Kalimatnya begini, awas kamu asal kawin dan asal beranak. Kasar nggak kata ini? Awas kamu asal kawin dan asal beranak. Apa bedanya dengan babi dan anjing itu? Maaf saya berkata.
maka itu setan berhasil merusak keturunan dengan free sex. Wih, ngeri. Apalagi lihat akhir-akhir ini. Ngerti kata pedofil? Orang dewasa hubungan seks dengan anak kecil. Aduh, makin ngeri. Saudara melihat akhir-akhir ini. Bagaimana anak-anak dilecehkan secara seksual. Ngeri sekali. Saudara tolong catat. Hanya untuk mendapat Daud satu orang. Bapak harus menyiapkan 9 generasi. Ayo hitung. Satu generasi itu rata-rata 50 tahun. Itu dalam hitungan antropologi. Nah, saya pakai itu. Nah, untuk mendapat Daud supaya lahir Kristus, berarti Bapak perlu waktu 450 tahun. Bayangkan 450 tahun menunggu baru dapat seorang yang namanya Daud. Oh Tuhan, tolong kami. Maka itu tolong simpan kalimat ini. Awas adik-adikku, anak-anakku. Kamu hanya asal kawin dan asal beranak saja. Dalam nama Yesus. Ini yang kita perlu perhatikan. Jadi saudara, keluarga itu sangat penting setelah kita melihat ini. Ayo, mulai hari ini kita serius. Maka itu saudara, salah satu alasan saya melarang orang menikah dengan pesta. Bukan cuma supaya hemat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Sangat sulit membuat pesta yang rame-rame. Tapi alasan saya ya ini. Jauh lebih penting. Menikah itu di gereja. Hadirat Tuhan hadir. Itu jauh lebih penting. Karena pesta, ya bersyukurlah ada COVID-19 turun drastis 90% lebih. Bulan-bulan ini orang menikah nggak pakai pesta rame-rame karena COVID-19. Nah, kalau orang menikah sibuk dengan pesta, dua orang tua juga nggak bisa konsentrasi untuk firman karena pikirannya ke pesta terus. Pengantin juga capek mikirin pesta undangannya. Maka jadi kehadiran Tuhan di dalam sebuah pernikahan jauh lebih penting daripada pesta. Maaf, yang punya restoran, yang punya catering, saya minta maaf ngomong ini. Tapi saya harus bicarakan. Nggak apa-apa, yang punya restoran, punya catering, cari bisnis yang lain. Minta hikmat Tuhan, maaf. Lanjut. Mengapa keluarga itu begitu penting? Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita lihat ayat ini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semuanya itu. Ini yang luar biasa.
supaya manusia itu berkuasa, punya otoritas. Nah, langsung saja karena waktu. Saudara, hanya ada satu cara, hanya ada satu peristiwa, hanya ada satu hal untuk membuktikan seseorang itu punya kuasa, punya otoritas, punya mandat. Kapan? Kalau ada upacara pelantikan. Betul tidak? Pemegang mandat, pemegang otoritas itu hanya sah ketika ada pelantikan. Betul ya? Nah, saya mulai cari mana di Alkitab ada firman yang berkata manusia dilantik untuk menerima mandat. Nanti saya tunjukkan. Tapi di dalam pelantikan itu ada satu bagian lagi yang akan mengesahkan penyerahan mandat kepada orang yang dilantik, yaitu harus ada saksi. Betul ya? Maka itu dalam melimpahkan kuasa, memberi mandat, ya nanti 9 Desember di 200 sekian daerah pemerintahan provinsi maupun kabupaten tahun ini ada pilkada serentak. Termasuk kami di Nabire ada 3 calon sudah. Nah, saudara perhatikan. Nah, setelah menang pemilu maka baru dilantik setelah penghitungan suara. Dan ada saksi. Mari kita buka. Kejadian 1:28. Ini pelantikannya. Luar biasa. Dan Tuhan memberkati mereka. Wih saudara, ternyata kata memberkati ini tidak sekedar menumpangkan tangan berkat. Tidak. Tapi kata memberkati di sini, tolong saudara cari terjemahan bahasa apa saja, terjemahan Inggris Indonesia yang versinya banyak, saudara buka semua. Ternyata di dalam pelantikan, di dalam kata dan Tuhan memberkati mereka, dan semua kita tahu ayat 28 ini adalah pemberkatan nikahnya Adam dan Hawa. Berarti manusia akan terima kuasa ketika mereka menikah. Wih, ini luar biasa. Nah, dalam berapa terjemahan yang saya pernah lihat, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, saudara, ada kata Tuhan melantik mereka. Ini katanya Tuhan melantik. Jadi di pernikahan itu pelantikan. Oh ya, wih, luar biasa saudara. Nah, kenapa harus menikah? Baru ada menerima mandat atau kuasa. Maaf, bagi yang belum menikah atau tidak menikah, jangan panik dulu, nanti ya, nanti. Tapi saya mau tunjukkan, mengapa harus pernikahan? Saudara, inilah rahasia yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Karena ayat 26, saya kembali lagi ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa. Nah, sampai hari ini ayat ini masih jadi perdebatan buat banyak orang, termasuk yang mayoritas di Indonesia, termasuk doktrin gereja, termasuk teolog yang masih memperdebatkan kata kita. Saudara, saya percepat karena waktu. Ternyata hanya suami istri yang sedang berdua, tidak ada orang lain. Kalau bercakap-cakap, diskusi berdua saja, nggak ada orang lain, maka kata ganti orang pertama yang dipakai oleh suami istri itu adalah kita. Betul enggak? Suami istri loh. Kita. Nah, maka itu perdebatannya. Loh kok kita? Siapa kita? Lalu Tuhan kita berapa? Tetap satu. Lah kok kita? Perhatikan hukum surga yang tertulis di Alkitab. Dua orang yang menikah, ayo perhatikan. Dua orang laki perempuan yang menikah, laki perempuan ya, itu tetap dua atau menjadi satu? Ayo. Tetap dua atau satu? Satu. Menjadi satu. Ya, menjadi satu. Ini fakta. Jadi kita di ayat 26, bukan Tuhan kita lebih dari satu. Bukan. Nah, lalu siapa kita itu? Jawabannya papa mama. Jadi di surga itu ada papa mama. Nah, lihat ayat 27. Kejadian 1 ya, ayat 27. Maka Tuhan menjadikan manusia itu ya menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan dijadikannya dia, yaitu titik koma itu artinya yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam teologi dan doktrin gereja, Tuhan itu dibuat jenis kelaminnya laki-laki karena Bapa kami yang di dalam surga. Betul, Bapa kami dalam surga. Nah, ini masalahnya. Kalau manusia yang laki-laki dan perempuan itu dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan, lalu kalau Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki, lalu yang perempuan ini gambarnya siapa? Istilah saya, Tuhan kan gak punya tetangga. Coba perhatikan saudara. Maka itu ada kata kita. Nah, begini jawabannya. Ya, jadi Tuhan tidak laki, tidak perempuan, tidak berjenis kelamin, tetapi Tuhan itu papa dan mama. Untuk menggambarkan papa di dunia, maka Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menjadikan mama di dunia, maka Tuhan menjadikan perempuan. Nah, mari kita tanya, kapan laki dan perempuan itu jadi papa dan mama? Ayo jawab. Kapan laki perempuan itu menjadi papa dan mama? Saya tunggu. Di Zoom, di Facebook, IG, jawab. Ini penting. Kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi papa mama? Kapan?
Ayo jawab, tulis saja. Iya, setelah menikah. Nah, betul. Setelah menikah. Maka itu Papa berfirman lewat Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong yang sepadan baginya. Kenapa manusia kalau sendiri tidak baik? Sebab tidak bisa mewakili Tuhan. Nggak bisa mewakili papa mama yang ada di surga. Puji Tuhan kalau saudara bisa menjawab. Nah sekarang ke Kejadian 1:28. Kapan seorang pria dan seorang wanita menjadi papa mama? Jawabannya kalau sudah menikah. Tapi hanya sekedar menikah, tidak ada yang berikut perintahnya nggak dilakukan. Apa perintahnya? Kejadian 1:28. Lihat. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melantik mereka. Tuhan memberikan mandat kepada mereka. Ayo baca baik-baik. Lalu, ayo baca. Lalu Tuhan berfirman. Berarti ada perintah. Apa firman-Nya? Kejadian 1:28. Dan lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ayo, kalau ada beranak cuculah jadi apa? Papa mama. Dan ini yang mewakili surga. Yaitu ada papa mama di sana. Tolong catat. Ya, ini penting sekali. Saya kagum kepada papa di surga. Saudara, kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab. Ya, perhatikan. Kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab. Itu ada di Kejadian 1 ayat 28. Wih, ini keren sekali. Saya percaya semua kita pasti suka dengan berkat Tuhan. Pasti. Dan ternyata berkat Tuhan itu pasti ada di hidup kita setelah kita dilantik dalam pernikahan kudus. Baru ada berkat. Nah, setelah pernikahan kudus masih perjaka gadis, baru ada seks, beranak cuculah. Tolong dicatat orang tua, adik-adik, anak-anakku yang dengar ini, tolong dicatat. Ketika setan teliti baca Alkitab, bahkan setan itu jauh lebih teliti baca Alkitab daripada pendeta, saudara. Buktinya di mana? Buktinya ayat-ayat vital, ayat-ayat penting itu yang dirusak oleh iblis. Nah, salah satunya ayat ini. Jadi urutannya, perhatikan urutannya, diberkati dulu, menikah dulu, tapi kudus, baru ada seks. Tapi setan kurang ajar. Seks dulu, baru pemberkatan. Ini yang merupakan, ngeri sekali. Maaf ya, maaf. Supaya kita tahu mulai hari ini. Apa lawan katanya berkat? Kutuk. Betul? Lawan katanya berkat itu kutuk. Hari ini terbuka untuk semua kita. Ternyata saudara,
berkat dan pintu kutuk itu sama, satu. Tolong catat. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, yaitu pernikahan. Pernikahan yang kudus pasti mendatangkan berkat. Pernikahan yang tidak kudus pasti mendatangkan kutuk. Saudara, ini sejarah. Gereja Eropa adalah gereja satu-satunya di dunia yang mempunyai tradisi untuk meyakinkan Kejadian 1:28. Tapi ini dulu, sekarang sudah nggak berlaku. Begini gereja Tuhan di Eropa zaman itu. Semua yang masuk ke gereja masih dalam keadaan suci, maka tandanya pengantin perempuan memakai cadar. Itu. Tapi kalau dalam konseling pranikah, pengantin perempuan sudah tidak suci, maka cadar nggak boleh ditutupkan, harus dibuka. Itu gereja Eropa. Wih, luar biasa, saudara. Konsep pernikahan kudus. Saya percepat. Saya ini kalau konseling, saya pakai prinsip dokter. Ya, yaitu gejalanya paling banyak apa. Nah, begitu. Nah, suatu saat, saudara, dalam 2 bulan, saya sampai stres. Sampai capek. Kenapa? 2 bulan itu saya bertubi-tubi didatangi keluarga-keluarga yang bermasalah. Termasuk keluarga rekan-rekan pendeta, rekan saya. Dan masalahnya bukan ringan, tapi berat-berat. Saya nggak ketemu jawabannya. Terus saya tanya, Papa, saya minta 1 ayat saja. Supaya keluarga-keluarga berantakan ini, keluarga-keluarga bermasalah ini, keluarga-keluarga yang rajin bertengkar ini bisa dipulihkan. Jawabannya Kejadian 1:28. Bayangkan, saudara. Loh, kok ayat itu lagi? Ada apa? Maaf, saya jelaskan. Ternyata, saudara, semua pernikahan sebelum pelantikan seks dulu, pasti setan punya hak untuk merusak keluarga itu. Aduh. Nah, saya kalau konseling, saya bilang, nanti ya, saya belum ketemu jawabannya. Jadi saya suruh mereka balik setelah saya ketemu jawabannya. Nah, ketika keluarga-keluarga bermasalah, termasuk keluarga pendeta ini, seperti itu. Aduh, saya ngomong apa? Tapi nggak ada jawaban lain. Saudara dengar. Sejak hari itu sampai hari ini, kalau ada keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, keluarga anak Tuhan, masalah bertubi-tubi tidak habis-habis. Ternyata itulah kutuk, bukan berkat. Karena seks sebelum pemberkatan ngeri sekali. Bertobat ya. Bertobat. Sungguh hampir semua setelah saya konseling pakai ayat ini, ternyata betul. Wih, ngeri. Nah, begini ilustrasinya. Dengar ya, begini ilustrasinya. Kalau setelah pilkada, pemilihan ya kepala daerah sudah, lalu dihitung pemenangnya pasangan nomor sekian. Dengar, woi, pesta mereka karena mereka menang pemilu. Apa yang terjadi di
di masyarakat, kalau mereka berdua belum dilantik, belum ada upacara pelantikan, langsung mereka duduk di kantor gubernur atau kantor bupati. Ayo, terjadi apa? Demo. Betul tidak? Karena nggak bisa, walaupun kamu menang mutlak, nggak ada putaran kedua, tapi kalau belum dilantik tidak bisa memerintah karena belum sah. Wih saudara, maka itu ketika suami istri belum sah jadi suami istri, tapi melakukan hubungan seks, setan akan buat demo di keluarga orang itu. Kerusuhan tidak akan pernah berhenti sebelum ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka itu gereja harus berani mengkhotbahkan kebenaran ini, supaya urutan-urutan pemerintahan ini benar. Oh Tuhan, tolong kami. Jadi penting diberkati. Nah, yang kedua saya belum sebut, saksi. Kan tadi saya bilang harus ada saksi. Ada. Kita buka Maleakhi 2:14. Wih, ternyata Tuhan kita luar biasa. Maleakhi 2:14. Ini buktinya. Begini kata Tuhan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Saya perjelas, persembahan kami tidak Tuhan terima. Jadi imam-imam protes ke Tuhan karena persembahan mereka nggak diterima. Begini jawab Yahweh Tuhan, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Awas, jangan kecepatan baca, nanti jadi istri mudamu. Awas itu. Beda, istri masa muda dengan istri muda itu beda. Ngerti enggak? Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal istri masa mudamu itu adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Wih, ini luar biasa. Jadi satu-satunya peristiwa Tuhan yang Maha Kudus hadir menjadi saksi, itu hanya waktu kita menikah. Ada banyak ayat berkata, aku hadir memberkati, aku hadir menolong, aku hadir menyembuhkan, aku hadir menguduskan, aku hadir menyertai, dan sebagainya. Tapi Tuhan hadir menjadi saksi itu cuma satu kali, waktu kita menikah. Maka itu hal ketiga dalam pelantikan untuk menerima mandat dan otoritas, sebelum disaksikan oleh saksi, masih ingat, harus mengucapkan sumpah jabatan. Betul tidak? Harus. Maka itu dalam pernikahan kudus, calon pengantin pria harus berani mengucapkan janji nikah. Begitu pula calon pengantin perempuan harus berani mengucapkan janji nikah. Nah, setelah saksi mendengar janji nikahnya, baru sah pelantikan itu. Rekan-rekan pendeta, saya titip kebenaran ini. Dari semua ritual pernikahan kudus, yang paling sakral, yang paling suci
yang paling penting ketika dua orang itu mengucapkan janji nikahnya. Maka itu pendeta-pendeta jangan membacakan janji nikah untuk mereka. Pendeta-pendeta jangan suruh mereka mengucapkan, mendikte, lalu mereka nirukan. Jangan mereka suruh menghafalkan. Karena di masing-masing gereja ada peraturan. Salah. Janji nikah pengantin harus keluar tulus dari hatinya. Nah, dengan janji nikah itu, maka surga akan menetapkan pernikahan ini berhak lanjut atau tidak. Wih, saudara, luar biasa. Sekarang saudara jelas enggak? Kalau saya tulis pentingnya keluarga, pentingnya pernikahan bagi Tuhan dan bagi dunia. Lalu Maleakhi 2:16. Di dunia ini tidak ada buku lain yang pernah menulis kecuali Maleakhi 2:16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Sadis. Sebab aku membenci perceraian. Perhatikan. Enggak ada Tuhan lain di dunia yang pernah berfirman dia benci perceraian kecuali Tuhan kita. Ini luar biasa. Kenapa dia benci perceraian? Begitu ada orang bercerai, langsung gambar papa mama di surga hancur. Maka anak-anak, maka itu hampir tidak ada di dunia ini. Ada anak-anak senang bahagia kalau papa mamanya cerai. Betul tidak? Semua perceraian papa mama menghancurkan jiwa anak itu. Selama ini saya belum pernah ada batuan lain yang pernah bicara kecuali Walter Trobis, orang dari Swiss. Ya, dia menulis buku sudah lama, tahun 70-an yang lalu. Judulnya I Married You. Ada bahasa Indonesianya, BPK yang menerbitkan. Nah, Walter Trobis berkata, kenapa Tuhan itu benci perceraian? Sebab orang yang menikah itu seperti dua lembar kertas, ya, dengan yang diberi lem rata di permukaan masing-masing kertas. Setelah masing-masing kertas diberi lem rata, lalu ditempelkan. Setelah berapa saat kering, Walter Trobis berkata, mungkin enggak kita memisahkan dua kertas itu utuh? Jawabannya, ayo jawabannya apa? Tidak bisa. Hancur kertas itu. Tidak bisa. Itu perceraian di mata Tuhan. Begitu jiwa tercabik-cabik. Begitu hidup papa mama terobek-robek. Tolong catat. Otomatis robeknya jiwa anak-anak dan tercabik-cabiknya jiwa anak-anak. Ini luar biasa, saudara. Ngeri. Maka itu jaga ya pernikahan ini. Jangan melanggar kekudusan. Betul, Vera, nggak bisa. Maka itu pacar kita baik-baik. Betapa Tuhan ingin rumah tangga kita tetap harmonis, bahagia. Ini
luar biasa. Terima kasih An. Ya, anak saya perhatikan karena suara saya. Ya. Maka itu dalam hidup ini saudara, jangan main-main dengan pernikahan. Pernikahan ini luar biasa. Saya akan tutup dengan satu ayat. Supaya ayat ini akan menjamin, menolong semua pernikahan kita menjadi baik. Yohanes 2 ayat 5. Kita tahu mujizat Yesus yang pertama terjadi di Kana yang di Galilea, yaitu di peristiwa pernikahan. Dan ini luar biasa. Maka itu semua saudara yang betul-betul ingin rumah tangganya dipulihkan, diperbarui, maka pakai ayat ini. Maaf ya, sebelum saya baca. Saya itu begitu kagum pada firman Tuhan tentang pernikahan, saudara. Ya, dengar ya, saya begitu kagum. Saya ditunjukkan oleh Bapa di surga ayat-ayat vital yang mampu menyelamatkan semua pernikahan. Firman Tuhan ditunjukkan kepada saya. Firman yang bisa memulihkan rumah tangga yang sudah rusak. Pokoknya hebat. Jadi siapapun kita yang rumah tangga kita berantakan, asal berdua mau datang kembali kepada yang buat pernikahan dan yang punya pernikahan. Saya ulangi, serusak apapun sebuah keluarga, asal dua orang itu dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan yang punya pernikahan dan yang menciptakan pernikahan dan yang bertanggung jawab atas pernikahan. Saudara, serusak apapun rumah tangga itu, Yahweh Tuhan kita sanggup untuk memperbaiki. Amin. Nah, begini kesimpulannya. Kecuali dasar kamu mau kawin lagi bajingan. Dengar kata ini. Suami istri yang tidak mau untuk diperbaiki pernikahannya oleh yang punya pernikahan, oleh yang pernikahan, dan oleh yang bertanggung jawab atas pernikahan. Memang dasarnya bajingan itu ingin kawin lagi, bertobat. Ngerti nggak kalimat saya yang kasar ini? Jadi Alkitab ini buku manual yang hebat tentang rumah tangga. Maka itu saya berkata, serusak apa rumah tangga kita? Kalau kita mau rendah hati datang kepada Tuhan yang buat pernikahan, yang bertanggung jawab atas pernikahan, yang menciptakan pernikahan, yang menginginkan orang menikah. Aduh, rumah tangga itu luar biasa. Jelas ya, ini penting. Begini bunyi ayat 5 Yohanes 2. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Sederhana. Ya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Sederhana katanya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara perhatikan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, buatlah itu. Awas. Yang masih beriman, masih punya konsep, gak bisa. Terlanjur rusak keluarga kami ini, gak bisa. Hari ini stop. Kalau saudara rendah hati dan mau melakukan apa yang Yesus perintahkan, cari ayat-ayat tentang pernikahan. Tuhan Yesus berfirman, luar biasa.
Percayalah suami istri, kalau kita melakukan, buat apa saja yang Tuhan Yesus katakan, rumah tangga kita aman. Ada 3 hal penting, saya bagi 3. Ya, apa yang Yesus katakan tentang pernikahan? Ada 3. 1, saling mengampuni. Mengampuni. Ini harta yang paling penting. Mengampuni. Mengampuni. Terus. Setiap saat, gak cuma tiap hari. Mengampuni. Nomor 2, jujur, terbuka. Khususnya masalah keuangan. Suami istri gak boleh pisah harta. Boleh punya 2 buku tabungan di bank berbeda, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Nomor 3. Ya, ini yang Yesus katakan. Jangan suka menoleh ke belakang, ke masa lalu. Nggak boleh. Lihatnya ke depan. Maka kalau suami istri melakukan 3 hal ini, 1, mengampuni, 2, jujur saling percaya, nggak ada yang dirahasiakan termasuk keuangan. 3, selalu melihat ke depan, nggak ke belakang. Percayalah, surga ada di keluarga kita masing-masing. Dan dengan demikian, Musa, Simpson akan lahir di keluarga kita. Dan Musa, Simpson itu yang akan menyelamatkan dunia ini. Luar biasa, saudara. Terima kasih Jo, kamu tulis saling mengampuni. Jujur, terbuka, khususnya mengenai keuangan. Jangan menoleh ke belakang, ke masa lalu. Gampang. Hidup ini akan luar biasa. Tolong saudara sampaikan kebenaran ini kepada banyak orang. Keluarga itu penting. Terima kasih Papa, ada firman. Nah, begitu pernikahan kita benar, maka kita punya mandat, berkuasa, punya otoritas untuk menguasai, untuk mengatur alam ini. Wow, luar biasa saudara. Keren bukan firman Tuhan ini? Mari kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan percayalah, keluarga kita semuanya jadi keluarga yang dirindukan Tuhan. Dan dunia akan diberkati lewat keluarga kita yang harmonis. Karena anak-anak kita pasti akan jadi orang-orang hebat. Karena papa mamanya hebat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kembalikan pada Frans. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Tepuk tangan buat firman-Nya. Amin. Kita percaya bahwa kita ada keluarga-keluarga yang dipilih Tuhan ya, yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya, dan kita akan menyelamatkan semakin banyak keluarga-keluarga yang belum dipulihkan juga ya. Amin. Hidup kita untuk jadi berkat buat mereka semua, diutus oleh Tuhan. Haleluya. Yuk, mau ada mungkin yang mau bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya. Tadi sudah sih di chat-chat juga mungkin ya, ada beberapa yang sudah dijawab pertanyaannya, baik juga lewat Instagram maupun Facebook juga ya. Apa namanya? Ada teman-teman Belum tidur kamu nak? ini ada yang mau bertanya, boleh bisa silakan, boleh di chat juga, boleh silakan di chat sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Ya teman-teman yang ikut di Zoom ini, tolong persiapkan juga perjamuan kudus ya. Sebentar lagi kalau tidak ada pertanyaan ya. Pak, saya mau tanya. Oh, ya silakan. Ya silakan Bu. Pak, kalau misalnya kan harus bertahan dalam pernikahan. Kalau yang suaminya belum kenal Kristus gimana? Nah, Cara bertahannya. itu pertanyaannya salah. Suami. Seharusnya sebelum menikah sudah tahu dulu. Itu nomor 1. Tapi karena sudah terlanjur,
ada janji di 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15, suami yang belum beriman diselamatkan oleh istrinya yang beriman, atau istri yang belum percaya diselamatkan oleh suaminya yang percaya. Jadi ibu menyelamatkan suami bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kebenaran. Udah dicatat tadi 1 Korintus 7 13 sampai 15. Nah, terus ayat tambahnya 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Istri cerewet tidak bisa memenangkan suaminya. Itu 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Maka itu ibu-ibu, mama-mama yang cerewet, anak-anak nggak betah di rumah. Maaf ya, harus berubah. Jadi tadi 1 Korintus 7 ayat yang ke-13 ya, sampai ayat yang ke-15. Dengan 1 Petrus 3 ayat 12 sampai 14. Maaf ya. Udah 1 Korintus 7. Oke, yang lain? Ya, sudah. Ya, oke. Makasih. Kembali. Ya, ada lagi? Oke, pertanyaan dari Bu Eli sudah dijawab. Mungkin ada satu orang saja lagi. Silahkan buka mute-nya langsung memberikan pertanyaan. Ada? Ini aku mau nanya, Bi. Ya, silakan. Kan gini ya, ini sih selama ini aku cuma mikir-mikir aja. Kan kita tahu kalau di Indonesia itu ditekankan kekudusan. Nah, kalau di luar negeri itu kok kan gini ya, pasti tadi bilang gini, kekudusan itu bisa menjadi barometer keluarga itu diberkati atau kutukan gitu kan. Iya. Nah, bagaimana dengan bule-bule itu, kita bilang western ya, Bi, maksudnya gini. Ya tahu, ngerti. Nah, lanjut aja pertanyaannya. Ya, pertanyaannya Ing, Papi tahu. Pertanyaannya? Pertanyaannya gini kan, Bi. Kan mereka awalnya juga nggak kudus kan, Bi, tapi memang nggak semuanya bahagia. Tapi kok kenapa ada yang bahagia meskipun mereka ngawalinya dengan tidak kudus? Mengacunya ke lifestyle-nya western ya. Ngerti maksudnya? Oke, ngerti. Oke, Papi langsung jawab. Dari mana ingat tahu mereka bahagia? Apakah karena lihat film? Apakah karena di restoran? Apakah karena jalan bergandengan? Salah. Kita itu mereka bahagia kalau kita pernah nginep di rumah orang itu. Jadi buktinya angka perceraian di barat cukup tinggi. Nah, maka itu firman Tuhan ini berlaku untuk semua bangsa di dunia. Ya, firman Tuhan berlaku untuk semua bangsa di dunia. Luar biasa firman ini. Jadi ayo kita melakukan firman. Nah, bagi saudara yang sudah terlanjur salah, datang kepada gembala saudara dan minta Tuhan pulihkan. Ini ada yang tanya, jika terlanjur menikah tidak diberkati di gereja, hanya catatan sipil aja, bagaimana supaya keluarga tersebut bisa lepas dari kutuk? Jawabannya, cari komunitas, cari hamba Tuhan yang saudara kenal. Serahkan hidup berdua, dikuduskan pernikahan itu. Karena tadi di 1 Korintus 7 ayat yang ke-14,
Maka suami yang menguduskan istri, istri yang menguduskan suami, maka berkat Tuhan nyata. Itu dia. Jadi jelas ya. Ayo kembali pada Tuhan. Oke Frans, ada lagi? Oke, kelihatannya cukup ya. Oke. Soalnya waktu juga sudah cukup Ya. malam ya. Sudah cukup ya, tadi seperti yang Pastor dan Alexander bilang, kalau kita pengen tahu keluarga itu bahagia atau enggak, itu kita harus coba tinggal di rumahnya. Ada satu hamba Tuhan bilang gini, kamu tinggal di rumahku ya Frans, 6 bulan kamu baru tahu siapa saya. 6 bulan katanya. Enggak kelamaan Frans. Indah saya bilang. Iya, seminggu cukup. Makanya saya bilang itu pindah saya bilang kalau 6 bulan. Baik ya teman-teman. Enggak Frans, koden potong. Frans, koden potong. Enggak perlu 6 bulan. Saya pernah buat research. Dengar ya, begini researchnya. Ke banyak keluarga. Ya, papa mama sotori pesan ke anak-anak. Anak-anak, besok kita dapat tamu. Akan nginap di rumah. Nah, ini pesannya papa mama. Setelah hari ketiga, anak-anak pasti tanya, "Mah, Pa, kapan tamunya pulang?" Ngerti nggak pertanyaan itu artinya apa? Ayo jawab. Mereka gak kuat bisa dimarah. Amin. Bisa dimarah. Betul. Nah, jadi Frans, nggak perlu 6 bulan Frans. Cukup 3 hari, 4 hari bisa tahu keluarga itu bagaimana. Betul ya, anak-anak itu luar biasa. Makanya saya bilang kalau 6 bulan itu pindah saya ke sana. Bukan. Ya. Pak Mika Singal, apa kabar? Persiapkan perjamuan kudus. Ayo kita persiapkan perjamuan kudus ya. Haleluya. Haleluya. Yuk kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku telah Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. sama-sama katakan ku telah mati. Kulah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya persilahkan hambanya. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus. Bapa, kami tidak menghormati roti ini dan cawan ini, tidak.
Tapi ini hanya simbol. Tapi di sini kami mau belajar, untuk kami mau berbagi hidup kepada banyak orang yang lapar supaya mereka kenyang. Terima kasih untuk teladan, untuk contoh yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami hidup sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus memberikan tubuhmu untuk jadi makanan kami. Tuhan Yesus memberikan darahmu untuk jadi kehidupan kami. Terima kasih. Pada malam terakhir Tuhan Yesus bersekutu bersama murid-muridnya. Sebelum mereka berpisah, mereka buat perjamuan malam, makan malam bersama. Lalu dia pecahkan roti itu, dia bagikan, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di surga, semua roti yang kami pegang, bentuknya apapun, dari bahan apapun, gak penting, kuduskan sebagai lambang tubuhmu. Dan dengan demikian kami siap berbagi tubuh kami kepada orang lain juga, sehingga mereka juga kenyang setiap kali jumpa kami. Terima kasih untuk roti ini, yang di dalamnya sudah ada berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, kalau kita percaya ini adalah lambang dari tubuh Yesus, mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita. Bapa, terima kasih. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus angkat cawan itu dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Terima kasih Bapa. Kami gak hidup di perjanjian lama. Sulit dan kami gak sanggup melakukan Taurat. Tapi cawan perjanjian baru sudah datang kepada kami, sehingga hidup kami jadi lebih mudah, gak berat lagi. Terima kasih untuk cawan perjanjian baru yang ditandatangani, disahkan oleh darah Yesus. Terima kasih cawan minuman ini kami sudah berdoa minta berkat dari Bapa di surga dalam nama Yesus. Maka cawan perjanjian baru ini kami percaya lambang dari kuasa darah Yesus. Saudara, kalau kita percaya bahwa ada kuasa dalam darah Yesus, maka mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hidup yang diperbarui, untuk hidup yang dipulihkan, untuk hidup yang diberkati. Malam ini kami mengambil keputusan. Lagi siang pagi di Amerika, sore di Belanda, Eropa, Tuhan memberkati kami. Sehingga kami menjadi agen-agen pemulihan mulai hari ini. Saudara, kalau kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kita sudah menerima firman Tuhan, ambillah keputusan mulai hari ini dan seterusnya. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi agen-agen pemulihan buat kerajaan surga. Di mana kita bertemu keluarga-keluarga yang hancur, keluarga itu dipulihkan. Karena kita sudah terima kuasa, terima mandat, terima otoritas. Memberkati Tuhan, keluarga besar yang mengundang kami untuk fellowship hari ini, berkati mereka. Begitu pula semua kami yang bergabung, baik via Zoom, Facebook maupun Instagram. Bahkan rekamannya ini akan disebarkan kemana-mana. Dan orang akan dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami, memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan Frans. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Daniel. Sama-sama. Hari ini sudah juga membawakan firman Tuhan, kemudian juga memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga dalam waktu di lain waktu nanti kita bisa
ketemu lagi untuk bersama. Siap. Bersama. Baik, Betul. Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan berdoa untuk Pastor Daniel Alexander. Mungkin Ibu Eli yang bisa berdoa secara khusus untuk pelayanan dari Pastor Daniel Alexander ya. Kemudian nanti juga kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat ya. Silakan Ibu Eli. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini, buat firman yang menguatkan kami, sehingga kami makin mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Daniel Alexander, berikan pengurapan yang luar biasa, kemanapun hamba-Mu berada, kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada otoritas wibawa Allah yang selalu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang sudah join malam ini di Zoom ini Tuhan, supaya kami mendapatkan satu kekuatan yang baru, kami mendapatkan damai sejahtera melalui firman yang ditabur tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, kami percaya, kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan yang bergabung malam ini. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah, biar kami menerima berkat dari hamba-Mu Pak Daniel. Mari kita angkat tangan kita, tengadakan ke surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua kita. Kasih karunia, anugerah, pengampunan dari kuasa salib dan kebangkitan Tuhan Yesus melimpah untuk kita. Saudara, jadilah berkat. Jadilah pelaku firman. Jadilah agen-agen pemulihan. Karena banyak keluarga harus kita selamatkan dari serangan si jahat. Mulai hari ini, Roh Kudus terus mengurapi kita. Mulai hari ini dan seterusnya, Roh Kudus menguasai, memberikan otoritasnya dalam hidup kita. Mulai hari ini, ketika kita berkata ya pada firman-Nya dan kita setuju melakukannya, maka Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Amin, amin. Ya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, sampai ketemu ya semuanya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Thank you. Iya. Foto dulu. Oh, foto. Pak Yosef bilang minta foto.